pemirsa, senang sekali minggu malam Anda saya dapat kembali hadir menjumpai Anda kembali tentu saja dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, sebelumnya saya mau mengucapkan bahwa hari ini adalah Hari Anti Korupsi Internasional nih pemirsa. Seperti biasa, sesuai dengan hari ini kita akan bahas juga mengenai tema sastra dan juga korupsi. Dan tentu saja saat ini saya tidak sendiri pemirsa. Sudah ada dua narasumber yang sudah hadir di hadapan kita. Yang pertama kita sapa dulu ada Pak Heru Mugiarso. Halo, selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak Vivi, selamat malam pemirsa yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Setelah sekian lama tidak jumpa nih Pak. Ya syukur alhamdulillah sehat sehingga bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Oke, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita sapa seperti biasa ada Pak Didi MS. Halo, selamat malam Pak Didi. Selamat malam Vivi dan selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Didi? Sangat baik, ya, didukung cuaca yang juga bagus hari ini. Baik, nah sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini Pak, saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa. Kemarin NH Dini telah wafat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada tanggal 4 bulan Desember ini, hari Selasa kemarin pemirsa. Nah sebelumnya saya ingin membacakan sejarah hidup dari NH Dini nih pemirsa. Sejarah hidup dari NH Dini. NH Dini lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tahun kabisat yakni 29 Februari 1936 dari pasangan Salwo Wijoyo dan juga Kusamina. Ia anak bungsu dari 5 bersaudara. Ulang tahunnya dirayakan 4 tahun sekali. NH Dini mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan yang merupakan ungkapan pikiran dan juga perasaannya sendiri. Ia sendiri mengakui bahwa tulisan itu semacam pelampiasan hati. Ibu Dini adalah pembatik yang selalu bercerita padanya tentang apa yang diketahui dan dibacanya dari bacaan Panji Wulung, penyebar semangat, tembang-tembang Jawa dengan aksara Jawa, dan sebagainya. Baginya, sang ibu mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk watak dan pemahamannya akan lingkungan. Sekalipun sejak kecil kebiasaan bercerita sudah ditanamkan, sebagaimana yang dilakukan ibunya kepadanya, ternyata Dini tidak ingin jadi tukang cerita. Ia malah bercita-cita jadi sopir lokomotif atau masinis. Tapi ia tak kesampaian mewujudkan obsesinya itu, hanya karena tidak menemukan sekolah bagi calon masinis kereta api. Ditinggal wafat ayahnya semasih duduk di bangku SMP, sedangkan ibunya hidup tanpa penghasilan tetap. Mungkin karena itu, ia suka melamun. Bakatnya menulis fiksi semakin terasa di sekolah menengah. Waktu itu, ia sudah mengisi majalah dinding sekolah dengan sajak dan cerita pendek. Dini menulis sajak dan prosa berirama dan membacakannya sendiri di RRI Semarang ketika usianya 15 tahun. Sejak itu ia rajin mengirim sajak-sajak ke siaran nasional di RRI Semarang dalam acara Tunas Mekar. Karya-karya yang telah ditelurkan oleh perempuan yang konon berdarah Bugis ini antara lain puisi, kumpulan cerpen, novel, dan biografi. Dini telah menjadi pengarang selama hampir 60 tahun. Akan tetapi, ia baru menerima royalti honorarium yang bisa menutupi biaya hidup sehari-hari baru-baru ini. Tahun-tahun sebelumnya, ia mengaku masih menjadi parasit dan sering dibantu oleh teman-temannya untuk menutupi biaya makan dan pengobatan. Dini pernah sakit keras, hepatitis B, selama 14 hari. Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mardianto, membantu biaya pengobatan Dini. Dini sempat menikah dengan US Coffin, konsul Prancis di Kobe, Jepang, pada tahun 1960 dan beberapa kali berpindah tempat tinggal dari negara satu ke negara yang lain. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 2 anak, yakni Marie Claire dan juga Pierre Louis Padang. Setelah bercerai, Dini kembali ke Indonesia dan tidak berhenti berkarya. Anak sulung Dini kini menetap di Kanada dan anak bungsunya menetap di Prancis. Sementara Dini tinggal di Panti Reda Langen, Wedersih, Ungaran.
Masa Senja berdasarkan wawancara CNN Indonesia dengan keluarga N. Hadini, sang novelis tidak sama dengan orang tua lain yang ditinggal di panti. Kalau lainnya dititipkan, ia menitipkan diri sendiri. Alasannya tak ingin merepotkan orang lain. Bahkan soal keuangan, N. Hadini masih sangat mandiri. Ia masih membimbing skripsi, mengisi acara seminar, bahkan bolak-balik ke Jakarta jika undangan seni di Taman Ismail Marzuki. Usia senja tak menghalanginya naik pesawat dan perpergian sendiri. Jika butuh bantuan, ia sendiri yang menghubungi maskapai untuk meminta kursi roda. N. Hadini juga masih menulis, namun keluarga tak tahu detail apa yang sedang digarapnya. Yang jelas pada 2003, ia masih menelurkan buku dari para ngaki ke kampusea yang masih diminati. Karya beberapa bukunya yang terkenal diantaranya Pada Sebuah Kapal, Hati yang Damai, Padang Ilalang di Belakang Rumah, Sekayu, Pertemuan Dua Hati, Keberangkatan, Monumen, Istri Konsul, Sebuah Lorong di Kotaku, Kemayoran, Tirai Menurun, Langit dan Bumi Sahabat Kami, Namaku Hiroko, Dari Ruesain Simon ke Jalan Lembang, Dua Dunia, buku kumpulan cerita pendek. Untuk riwayat pendidikan sendiri, SD di Semarang pada tahun 1950, SMP di Semarang tahun 1953, SMA di Semarang tahun 1956, kursus pramugari GIA di Jakarta tahun 1956, kursus B1 Sejarah dari tahun 1957 sampai 1959. Karir pramugari GIA Garuda Indonesia Airways pada tahun 1950 sampai 1960. Anggota Wahana Lingkungan Hidup, anggota Forum Komunikasi Generasi Muda Keluarga Berencana, dan penghargaan yang pernah diraih yakni penghargaan sastra terbaik dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Siwat Award bidang sastra dari pemerintah Thailand. N. Hadini meninggal dunia pada usia 82 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menelurkan lebih dari 20 karya dan merupakan ibunda dari Pierre Louis Padang-Kovin, kreator film Despicable Me. Yang dikutip dari Detik. Itulah pemirsa sejarah dari N. Hadini. Dan sekali lagi kami Biang Lala Sastra mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan juga keikhlasan dalam menjalaninya. Amin. Ya. Sebelum kita membahas Pak, menurut dari Pak Heru sendiri, bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap berpulangnya N. Hadini Pak? Iya, tentu kita kehilangan salah seorang penulis legendaris itu ya, karena bahkan saya berkenalan dengan karya beliau itu ketika masih SMP waktu itu, membaca novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal. Sampai kemudian yang menarik adalah ketika saya membaca novel beliau Pertemuan Dua Hati. Di situ bercerita tentang hubungan seorang guru dengan muridnya ya. Muridnya itu nggak salah namanya Waskito itu. Dan itu novel itu berlatar di kota Purwodadi Grobogan, tempat saya lahir gitu ya. Sehingga saya tahu sekali detail-detail novel itu karena kebetulan saya orang Purwodadi. Jadi dia menceritakan itu dengan bagus sekali ya. Dan tapi yang lebih menarik adalah karena di sini menceritakan bagaimana kesabaran seorang guru itu bisa mengubah seorang anak yang nakal yang namanya Waskito itu bisa menjadi seorang anak yang baik gitu ya dalam novel itu. Gitu. Ya, beberapa novel yang lain mungkin juga pernah saya baca tapi agak-agak lupa karena sudah sekian waktu gitu ya. Tapi beliau memang pantas dicatat sebagai seorang pengarang Indonesia yang legendaris gitu. Dan belum ada yang bisa menggantikan beliau. Ya. Kalau dari segi kacamata Pak Didik sendiri bagaimana Pak setelah berpulangnya N. Hadini Pak? Ya sebenarnya N. Hadini ini apa? Bukan hanya milik Semarang ya, tapi dia sudah
penulis yang sudah mendunia ya, karena karya-karyanya sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Kemudian saya mengenal dia secara langsung itu tahun 2011. Pada saat itu Forum Budayawan Semarang dan ketuanya Mas Jaber Muhammad mengadakan acara reuni Semaranger ya, itu mengumpulkan orang-orang Semarang ya, yang pernah tinggal di Semarang dari berbagai kota daerah ya, dan itu mengundang Mbak Enadini sebagai salah satu narasumbernya, dan yang ditugasi menyebut saya ya. Jadi saya punya pesan khusus terhadap dia waktu pertemuan hanya sehari ya. Orangnya ramah ya. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan Mbak Dini juga keras orangnya ya. Karena dia sudah lama tinggal di negara barat ya, di Eropa, di Perancis, sehingga kalau saya melihatnya bukan keras tapi disiplin. Jadi dia betul-betul sangat disiplin dalam hidupnya, termasuk dalam profesionalitasnya sebagai penulis. Jadi kalau ada orang mengundang dia langsung pasang tarif sekian. Nah, jadi apa? Karena memang dia hidupnya dari itu, bukan dari yang lain ya. Ini yang profesionalisme yang jarang dimiliki atau disadari oleh para seniman lain, karena mungkin Mas Jarius juga mengalami kebanyakan kalau orang mengundang itu mintanya gratisan kan gitu. Ya, tapi Mbak Dini nggak mau, dia pasang tarif ya, karena memang dia hidupnya dari itu, dan dia memang sudah, dan saya rasa itu hal yang wajar kan, dia memang sudah punya nama selain profesional juga, dia sudah punya nama di bidang penulisan ya, sebagai penulis ya sudah. Dan tentu saja ini sangat kehilangan sekali ya bagi Indonesia, kehilangan seorang penulis legendaris tadi ya. Dan apa kan juga tragis ya karena kecelakaan. Baik Bapak, kita akan bahas mengenai tema kita, sastra dan juga korupsi. Nah Pak, sastra dan korupsi yang ingin saya tanyakan, keterkaitannya apa sih Pak? Sastra dan korupsi Pak, mungkin kan banyak masyarakat yang belum tahu nih, mungkin bisa digamblangkan oleh Pak Heru. Iya, ya kebetulan hari ini momennya adalah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, gitu ya. Dan apalagi untuk konteks negara kita, kita memang harus prihatin dengan kondisi di negara kita, di mana dari hari ke hari selalu ada berita tentang bagaimana tertangkapnya para pejabat, ya. Tidak hanya level bupati, bahkan sampai gubernur, bahkan menteri dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya memprihatinkan bagi kita, ya. Nah sebelum saya bicara soal bagaimana keterkaitan antara korupsi dan sastra atau sastra dengan korupsi ini, ya kita mestinya membedah dulu ya korupsi gitu ya, sebagai suatu fenomena di mana ada unsur penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk keuntungan yang bersangkutan, gitu ya. Dulu saya pernah baca bahwa seorang sejarawan siapa ya, Lord Acton itu mengatakan bahwa power then corrupt, artinya apa? Kekuasaan itu cenderung untuk membuat seorang itu melakukan tindakan korupsi, gitu ya. Tetapi korupsi itu sendiri kan sebenarnya usianya sudah sangat lama sekali, sejak purba bahkan ya. Nah, dalam konteks sejarah itu sudah lama munculnya itu. Bahkan waktu di India zaman dulu itu ada namanya Perdana Menteri Chandragupta, dia mengatakan dia bisa menemukan sekian cara untuk merampok uang negara. Ini kan sudah mengindikasikan bahwa pada waktu itu sudah terjadi korupsi. Dalam agama misalnya, ya, agama Kristen ya, ini kebetulan Mas Didik tahu persis itu ya, bahwa yang namanya suap menyuap waktu itu sudah ada. Kemudian
legenda siapa Pak? Zakius itu ya, seorang pemungut cukai itu waktu itu kan. Ya, pemungut cukai. Ya, Kemudian yang itu. apa yang apa mungkin yang terkenal kan Yudas. Ya, Yudas itu kan menyuap, disuap untuk memberitahu tentang yang mana. Itu ya. Itu kan suap menyuap sudah ada waktu itu. Oke. Ya. Kalau dalam Islam sendiri waktu itu kalau tidak salah pernah terjadi konon Umar bin Khattab itu pernah didatangi oleh orang yang pernah saudaranya minta pekerjaan, karena dia kan seorang khalifah gitu ya, dengan begitu mudah itu akan memberikan pekerjaan kepada orang yang minta ini. Tapi dia malah masuk ke dalam kamar mengambil pedang diberikan. Untuk apa ini? Lebih baik kamu ke pasar merampok daripada saya memberikan pekerjaan yang ini mengandung unsur korupsi atau kolusi gitu ya. Gitu. Jadi dan di Jawa sendiri dulu juga pernah ada seorang kayak mungkin Wedano atau itu dia itu terkenal waktu itu pas dijajah Belanda itu dia melakukan namanya markup, markup itu ya, korupsi juga gitu ya. Nah, akhirnya kemudian ini menjadi fenomena bahwa memang korupsi itu sejak dulu itu sudah ada ya Pak ya, sampai sekarang gitu ya. Bahkan ketika kemudian sekarang itu semakin menjadi itu akhirnya menimbulkan suatu suatu pertanyaan, apakah korupsi itu bisa diatasi atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita kan ada dua dimensi kalau menurut sistem kenegaraan kita ya. Satu dimensi penindakan dan satu dimensi pencegahan. Penindakan itu melalui KPK itu ya, dia selalu mencari orang-orang yang melakukan tindak korupsi itu kemudian diproses hukumnya. Tapi ada dimensi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu pencegahan, yaitu melalui pendidikan. Itu pendidikan untuk pendidikan anti korupsi. Nah, di sini barangkali sastra itu bisa masuk dalam kaitannya dengan pendidikan anti korupsi gitu Mbak, gitu, yang sedikit keterkaitan antara korupsi dengan sastra gitu ya. Jadi sastra di sini bukan berarti ikut-ikutan KPK untuk menindak para koruptor, tapi lebih kepada pencegahan melalui upaya pendidikan. Nah, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter dan sebagainya. Gitu. Oke, Pak Heru tadi menjelaskan pencegahan nih Pak untuk korupsi. Pencegahan yang seperti apa sih Pak? Pencegahan di sini adalah dimulai sejak dini ya. Sejak dini supaya anak-anak itu tahu, atau katakanlah generasi muda itu tahu bahwa tindakan korupsi itu tidak saja secara moral itu tidak dibetulkan, tidak dibenarkan, tapi itu dampaknya kepada masyarakat dan juga pada negara itu sangat buruk gitu ya. Nah, itu kan disadarkan, ada penyadaran kepada generasi muda bahwa kalau bisa itu kita menghindarilah tindakan-tindakan yang korup seperti itu, karena dampaknya itu akan terasa oleh masyarakat dan juga negara gitu ya. Gitu. Oke, baik Pak Heru dan juga Pak Didi, kita break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Biang Lala Sastra. Iya, baik pemirsa, senang sekali masih bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Pemirsa, tadi kita sudah membahas bersama Pak Heru, namun sebelum kita bahas lagi, untuk lebih menjauh, lebih dalam lagi, kita coba dengarkan dulu ada Pak Didi MS yang akan membacakan sebuah puisi berjudul Mendidik Korupsi. Mendidik korupsi. Pak, si Udin butuh seragam sekolah baru tuh. Si emak berkata kepada si bapak, disaksikan si Udin yang kelas 3 SD. Waduh, duit lagi pas-pasan nih. Keluh si bapak mendengar permintaan itu. Pakai duit kas RW saja dulu Pak. Si emak menimpali dengan ide briliannya. Lah, itu bukan duit kita. Tuh kasih bapak
penuh ragu-ragu. Cincai lah Pak, nggak ada yang tahu juga. Si emak meyakinkan disertai sebuah senyum. Iya deh, berapa butuhnya? Tanya si bapak kepada emak. 300.000 rupiah Pak, jawab si emak. Mak, kok 300.000 sih? Tanya si Udin keheranan. Bukankah cuma 200.000? Udah, jangan banyak tanya, bentak si emak dengan sorot mata tajam. Ini 200.000 untuk beli seragam. 100.000 lagi buat apa, Mak? Tanya si Udin dengan polos. Bukan urusanmu, itu urusan emak. Dan si emak pun berlalu. Butuhnya 200.000, mintanya 300.000. Si Udin kecil pun berpikir, wah, gampangnya ya dapat duit. Matanya pun berbinar. Tinggal bohong sedikit saja kok. Si Udin belajar sesuatu. 35 tahun kemudian, si Udin digelandang ke kantor KPK. Dia dituduh korupsi uang negara. Dia pun heran, apa yang salah? Bukankah ini hal biasa? Andaikan bapak dan emak ada di sini, mereka tentu dapat menjelaskan. Riri Satria, Cibubur, 3 Maret 2015. Oke, mendidik korupsi. Mendidik korupsi dari karyanya Riri Satria, benar Bapak ya? Oke, mendidik korupsi Pak. Yang ingin saya tanyakan, apa sih Pak peran sastra dalam mendidik supaya kita tidak korupsi Pak? Kira-kira Pak. Jadi tadi kan Mas Riri beri contoh ya bahwa dia menengarai bahwa pendidikan korupsi itu sudah dilakukan semenjak dari dalam keluarga. Nah ini kan kalau yang membaca ini tentunya bukan untuk contoh, tetapi jangan sampai dilakukan di dalam keluarga kita. Ya. Akhirnya kan tragis juga, akhirnya 35 tahun kemudian si Udin yang tadi mendapat pendidikan untuk korupsi, akhirnya digelandang oleh KPK karena melakukan korupsi setelah dia bekerja. Dan di sini pun dia masih merasa tidak bersalah. Nah itu juga yang saat ini juga sering terjadi seperti itu di dalam terhadap mereka yang tertangkap karena melakukan tindak korupsi. Mereka merasa tidak bersalah. Bisa happy di foto wartawan dia senyum-senyum, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Nah ini tentu fenomena yang sangat tidak mendidik bagi anak-anak kita. Oleh karena itu melalui sastra atau karya sastra itu yang kami hanya itu yang dapat lakukan ya untuk tadi Pak Mas Heru ya melakukan tindak, membantu pemerintah untuk melakukan tindak pencegahan terhadap korupsi. Dia hanya membantu. Dampaknya bagaimana ya nggak tahu, tapi tentunya dari kami harapannya tentu akan baik ya. Akan berdampak yang positif ya Pak ya, akan mengurangi atau bahkan mungkin bisa mengikis habis koruptor dari bumi Indonesia. Ya. Ini Pak Heru nih, tadi kan Pak Heru menjelaskan bahwa korupsi itu sudah ada sejak lama dahulu kala ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana peran dari sastra itu sendiri terhadap hal tersebut Pak? Iya, jadi korupsi sebagaimana penyakit sosial yang lain seperti pelacuran dan sebagainya, rasanya tidak bisa dihilangkan begitu saja gitu ya, karena sudah terjadi sejak dulu dan kemudian tadi dikuatkan oleh Mas Didi tadi dengan puisinya bahwa apa yang menjadi perilaku korup sekarang itu merupakan pembiasaan yang mungkin dulu pernah dilakukan oleh keluarga itu, gitu ya. Nah,
kembali kepada bagaimana peran sastra di sini, tadi saya singgung bahwa untuk membangun suatu karakter yang bagus itu kan diperlukan suatu upaya pendidikan, ya, bahkan sejak dini. Ya. Nah, dalam pendidikan itulah maka terutama melalui kegiatan literasi sastra itu, jadi membaca buku-buku sastra yang temanya itu mungkin bertema pentingnya kejujuran, kemudian juga pentingnya untuk keterbukaan dan sebagainya, itu diharapkan itu mampu membuka wawasan dari para generasi muda itu untuk membangun karakter yang sifatnya itu positif. Nah, pertanyaannya apakah ada karya sastra yang demikian? Sebenarnya ada, bahkan jauh sebelum kita ya, itu sastrawan besar Pramudia Anantatur itu pernah membuat novel, judulnya Korupsi. Judulnya Korupsi ya Pak ya? Dalam novel itu dikemukakan tentang bagaimana fenomena korupsi pada waktu itu, pada zaman mungkin udah lama ya, waktu zaman dulu ya. Kemudian ada lagi misalnya saja tokoh Ramadan KH, seorang sastrawan dari Sunda itu ya. Dia seorang penyair tapi juga seorang novelis, membuat novel yang berjudul Ladang Perminus. Ladang Perminus itu bercerita tentang sebenarnya menyindir Pertamina ya waktu itu dipimpin oleh Ibnu Sutowo waktu itu. Ada fenomena korupsi di sana. Dia itu dengan menggunakan novel itu untuk mengkritik sekaligus menyindir. Ya, itu. Ada lagi misalnya yang agak kesini, Pak Ahmad Tohari. Dia membuat novel dengan judul Orang-Orang Proyek. Nah, kita tahu ya, namanya selama ini kan proyek itu selalu berbau yang kayak begitu. Kalau enggak suap, ya upeti dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu dalam novel Orang-Orang Proyek itu Pak Ahmad Tohari mencoba memaparkan gini loh kenyataan yang ada kita itu. Nah, kalau kita sebagai orang yang mau belajar dari karya sastra itu, membaca, maka kita akan merenungkan, merefleksikan, oh iya ya, kayak begini ini dampaknya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau seorang itu melakukan resikonya kayak apa dan sebagainya. Sebenarnya kata kuncinya pada pendidikan itu, Mbak. Jadi sastra itu bisa masuk melalui pendidikan itu, pendidikan karakter anti korupsi itu ya. Gitu. Tadi Pak Heru kan juga ada menjelaskan bahwa mengkritik melalui sastra ya Pak ya. Apakah dengan mengkritik tersebut tidak menyalahi tata aturan dalam penulisan sebuah karya Pak? Ya, ini kan terkait juga dengan masalah kebebasan kreatif gitu ya. Nah, kita kenal kalau dalam dunia sastra khususnya puisi kan puisi-puisi Rendra dan Taufik Ismail itu paling keras kalau mengkritik soal-soal masalah korupsi ini, gitu ya. Jadi mereka merasa terpanggil sebagai seorang sastrawan punya tanggung jawab sosial untuk bagaimana bersuara bahwa ada yang tidak beres dalam masyarakat ini, maka perlu untuk disuarakan. Adapun orang itu mendengar tersinggung sakit hati itu silahkan, tapi memang itu harus disuarakan, gitu ya. Sehingga pada waktu itu bisa dipahami misalnya zaman Orde Baru waktu itu Rendra itu sempat ditahan karena menyuarakan protes-protes sosial melalui sajak-sajaknya, dan itu banyak di dalam sajaknya itu menyinggung soal korupsi juga waktu itu. Gitu. Apakah dengan menyinggung korupsi melalui sastra sudah bisa memberi efek atau dampak terhadap para koruptor, Pak Didi? Saya melihatnya sih belum ya, sebenarnya belum ya. Berarti Pak Hadi juga menyinggung apa sudah sekian orang yang menulis tentang itu juga mungkin yang agak jauh, yaitu grup Gambang Semarang. Itu tahun 1930-an itu juga menciptakan makhluk judulnya TST. Tahu sama tahu. Itu liriknya juga menyinggung itu soal suap penyuap itu. Itu kan berarti yang menyuarakan tentang anti korupsi itu kan bukan ini gerakan moral yang menerbitkan antologi menolak korupsi, bukan ini sudah lama gitu ya. Dan itu budaya yang saya rasa sudah mungkin bisa ribuan tahun yang lalu ya. Saya ambil contoh dari negara lain ya, China ya. Itu budaya suap penyuap sudah lumrah gitu. Bahkan menurut teman saya yang Tionghoa, itu mengapa orang-orang Tionghoa yang meninggal itu selalu dibekali uang kertas. Itu tujuannya apa? Untuk menyuap malaikat biar masuk surga.
Apakah bisa Pak seperti itu Pak? Nah, itu kan kepercayaan. Kepercayaan ya Pak ya. Dan itu dari budaya yang sudah ribuan tahun. Jadi apa menunjukkan bahwa di China itu budaya suap-menyuap sudah mengakar. Sampai Tuhan pun juga malaikat pun disuap ya Pak ya. Oke, baik, kita coba dengarkan lagi nih pemirsa. Sebelum kita bahas lagi, ada Pak Herum yang akan bacakan puisi berjudul Demit Nguntal Duit. Ini mungkin keguritan. Ya. Baik, akan saya bacakan sebuah keguritan yang saya tulis yang berjudul Demit Nguntal Duit. Saumpama wong-wong kae padha gelem urip sakmadya, saumpama awake dhewe gelem urip prasaja, aku banget percaya yen arane korupsi ora bakal ana ing sakjroning donya iki. Dasar sifat menungso kang serakah lan ngugemi nafsu alwama. Dadekake kabeh padha nglakoni riswah, bahasa agamane korupsi utawa rasuah. Saumpama awake dhewe sadar tumrap akibate marang anak putu, mbok menawa enggal eling yen wis kesasar getuni kabeh iku kanthi satuhu. Agama wis paring pitedah menawa daging anak sing tuwuh saka duit haram mung pantes dadi kayu api neraka. Apa ya do ora mesakake? Saumpama eling yen kabeh iku ora ginawa mati, nanging donya iku aran fata morgana sejati. Saben wengi padha cekak leh padha dedonga, daras kitab suci ora nganti lali, nanging nyatane ana ing donya ora entek tumon, ana demit nguntal duit. Oke, luar biasa sekali keguritannya, Demit Nguntal Duit, dan ini karya dari Pak Heru sendiri. Ya. Benar Pak? Ya, betul. Pak Heru sendiri menulis keguritan ini, kira-kira membayangkan apa sih Pak? Apakah kebanyakan korupsi terus akhirnya saya mau menulis gitu, tapi dalam bahasa Jawa? Iya, jadi ini kan simbol ya, bahwa sebenarnya koruptor itu ya identik dengan demit nguntal duit. Mengapa begitu? Karena perbuatan korupsi itu kan perbuatan dedemitan. Nggak ada kok namanya korupsi terang-terangan. Kenapa KPK itu bisa menangkap itu? Karena dia itu melacak melalui apa namanya? Istilahnya apa? Siluman ya dilawan dengan ilmu siluman. Menggunakan apa namanya? Penyadapan gitu ya. Jadi, kalau terang-terangan nggak akan melakukan penyadapan, tapi justru karena lelakunya itu sesideman, kayak demit itu, maka dia dilakukan dengan penyadapan baru bisa tertangkap seperti itu. Nah, di sini saya gambarkan bahwa yang pertama sebenarnya kunci kenapa orang itu korupsi itu karena gaya hidup, Mbak. Ya. Coba kalau dia itu sederhana, prasojo, ya. Baik ya Pak ya. Ya, maka ya hasrat-hasrat yang sifatnya itu duniawi untuk memiliki lebih banyak serakah dan sebagainya itu akan terkendali. Ya, itu. Tapi kenyataannya kan dengan zaman sekarang ini memang orang itu gampang konsumtif, kemudian orientasi materialistik sehingga apa itu tadi. Di samping memang kita tidak menyangkal bahwa ada beberapa sistem di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bernegara kita itu rawan terhadap terjadinya menjadi penyebab terjadinya korupsi.
misalnya pilkada gitu ya. Oke. Itu kan dengan bahwa seorang itu mau bertarung dengan pilkada dia harus menyediakan sekian M gitu ya. Nah, itu kan kalau bagi orang yang kaya enggak apa-apa, tapi biasanya kalau yang maju itu kemudian dia tidak punya modal, ya dia pasti cari modal. Cari modal terlebih dahulu, setelah jadi baru nanti ya, kembali. Nah, masalahnya balikin modalnya. kembalikan itu gimana caranya gitu ya. Jadi hanya balikin, nyari untung lagi. Iya, gitu. Saya kemarin teringat waktu di Malang ada kegiatan ya roadshow menurut polisi, seorang jaksa mengatakan ya begitu itu. Jadi para pejabat kita itu kadang-kadang berani spekulasi ya, maju dengan pinjam uang sekian miliar, kemudian dia kembalikan, tetapi kemudian dari mana uang itu? Gaji bupati aja berapa juta. Gitu. Dia mengatakan itu dengan jujur. Maka itulah saya katakan bahwa sistem ini sangat rentan untuk menjadi pemicu terjadinya korupsi. Oke. Jadi kalau para pejabat seperti itu, tapi kalau rakyat biasa ya tadi gaya hidup yang sekarang ini jadi ya konsumeris terlalu konsumtif ya Pak ya, kemudian terlalu berlebihan dan sebagainya. Nah itulah yang itu memicu terjadinya korupsi tadi ya Pak ya. Oke, baik Pak Heru, Pak Didi, kita break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Iya, halo pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kembali bersama narasumber, nah kita akan coba dengarkan lagi. Ini ada Pak Didi yang akan membacakan sebuah puisi berjudul Birokrasi Bobrok. Sebenarnya bukan puisi tapi gurit. Oh, guritan ya Pak, oke. Almarhum Romo Sudiatmono. Birokrasi bobrok. Pengumuman. Birokrasi bobrok. Sopo sing ngumumake birokrasi bobrok? Aku dhewe. Birokrasi sing endi? Kapan? Kepriye genahe? Kabeh kusik to, kabeh sing endi? Yo kabeh, sing kabeh wae. Wiwit tataran dhuwur nganti tataran cendhek, manajemen awut-awutan, sistem komunikasi edan-edanan, saya bab arsip remuk-remukan, sing penting anggarane gedhe. Kanggo awake dhewe lan kanca-kanca cedhake. Wose kena ingaranan ketek sak ranggon bandol ngerompol. Jare tertib administrasi, tertib organisasi. Kuwi rak mung jare. Sing dadi rak nyatane. Jare-jare kuwi mung kanggo abang-abang lambe, ora tekaning atine. Berantas korupsi, awake dhewe malah getol korupsi. Tertib, awake dhewe sak karepe. Disiplin, awake dhewe sak geleme. Njaba kuwi njaba, jero kuwi jero, ora ana sambung rapete. Wose munafik. Jari iya nyatane ora. Jari ora nyatane iya. Inggih ora kepanggih. Iya ora kanyata. Mangke gampil. Tibake angel banget. Ya ditawani nampik. Jebule duwe melek. Yen weruh barange wong liya apik dicacat. Mongko sejatine dheweke kepengin duwe. Yang dipenging malah kaya dikongkon. Yang dikongkon lelar-leler, klelat-klelet. Bener tetembungan kae. Bu Senen laire dina Selasa, Pak Rebo laire dina Kemis.
Bu Sumboten kondo iyo, Pak Suwiyo kondo mboten. Bener Mbah Paino desa tau kondo, ora diarani gliak-gliak dilakoni. Birokrasi bobrok birokrasi. 9 Mei 2007 wayah bengi diwaca ing sangarepe para tamu saka Wonogiri lan Boyolali. Romo Sudiatmono. Oke, birokrasi bobrok. Nah, dari Pak Didi membacakan geguritan tersebut, apa sih Pak makna dari geguritan tersebut Pak? Mungkin bisa dijelaskan ya, kepada kan pemirsa. Ditulis tahun 2007 ya, jadi penulis, memang puisi kebanyakan itu ditulis pada saat terjadinya atau pas dilihatnya sesuatu ya. Dan ini Pak Sudiono melihat bahwa birokrasi di negara kita waktu itu memang hancur istilahnya ya, dari semua lini ya. Dan ini yang menjadi keprihatinan penulis ya, tentunya juga keprihatinan kita semua ya. Karena segala sesuatu dihalalkan bagi para pejabat yang waktu itu sedang memangku jabatannya ya, sehingga mereka sudah tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan yang lain kecuali proyek menjadi ada di dalam pikiran mereka, yang bisa dibagi-bagi dengan keluarga, dengan sejawat, dengan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Oke. Untuk Pak Heru sendiri Pak menanggapi geguritan yang dibacakan Pak Didi sendiri bagaimana Pak? Ya kita tentu menafsirkan itu sesuai dengan konteks zamannya gitu ya. Pada waktu itu memang tidak kita pungkiri bahwa birokrasi kita dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan gitu ya. Gitu. Sehingga tadi Romo Sudiatmono mengekspresikan secara blak-blakan ya, tanpa tedeng aling-aling ya, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau lihat gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran kita ya, bagi orang-orang yang menyukai literasi gitu ya, itu kan itu menjadi suatu refleksi, apakah sampai sekarang itu juga masih seperti itu atau ada perubahan gitu. Saya kira begitu ya. Oke. Kita kembali lagi ke tema kita tadi, sastra dan juga korupsi Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengatasi korupsi melalui sastra itu sendiri Pak, kira-kira Pak? Sebenarnya begini Mbak Bibi ya, kalau kita itu mau kembali ke basic kita, yaitu budaya, sebenarnya kita menemukan benang merah antara bagaimana tadi ya, pendidikan anti korupsi, karena kita kan tidak sampai pada penindakan itu kan aparat hukum ya. Kita pada pencegahan itu, membangun karakter anak didik kita ya. Sebenarnya budaya kita itu sudah memberi banyak sekali nilai-nilai yang adiluhung. Hanya kadang-kadang kita itu ya mohon maaf sekarang ini sudah mulai meninggalkan akar-akar budaya kita. Gitu ya. Contoh misalnya saja nilai-nilai budaya yang berasal dari Jawa misalnya, yang diangkat dari ajarannya Sosro Kartono, itu kakaknya Bu Kartini misalnya, dia mengatakan sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, trimah mawi pasrah, lebih ajrih ya, gitu ya. Sugih tanpa bondo itu kan sebenarnya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya sugih itu tidak mesti harus berharta. Nah, mindset masyarakat kita kan sudah terlanjur bahwa namanya sugih itu pasti dikaitkan hartanya banyak materi, gitu. Ya. Hartanya banyak, depositonya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya materialistik. Budaya Jawa itu sebenarnya yang aslinya yaitu tidak mengedepankan hal yang bersifat materialistik, seperti apa cermin ajaran dari Sosro Kartono itu. Nah, kenapa korupsi itu bisa terjadi? Karena kita itu sangat berorientasi kepada hal yang bersifat materialistik. Gitu. Ya, tadi saya sayangkan kenapa orang-orang sekarang itu
malah membelakangi budayanya, ajaran-ajaran budaya yang adiluhung itu, sehingga kemudian akhirnya mereka ya tadi tidak memiliki pegangan yang kokoh tentang bagaimana sih nilai-nilai yang menjadi pedoman hidupnya. Gitu. Terlebih lagi kemudian ya tidak kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakat kita itu terjadi berbagai termasuk dampak dari globalisasi ya. Sekarang ini yang globalisasi kan banyak membawa orientasi nilai-nilai material gitu ya, sehingga kemudian budaya kita itu akhirnya menjadi terlupakan dan tersisihkan ya. Tapi anehnya saya baca di Kompas kemarin itu kadang-kadang orang-orang luar sana itu malah jatuh cinta pada budaya kita dengan nilai-nilai budaya kita. Cinta mereka melebihi daripada cinta kita kepada budaya kita sendiri ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya back to culture ya. Kembali ke budaya kita. Nah sekarang ini orang-orang kan kadang-kadang lalai, lupa terhadap bahkan budaya sendiri. Iya, kemudian itu ada nilai-nilai yang bagus yang sebenarnya ini bisa menjadi penangkal terhadap tindak korupsi itu ya. Ya. Jadi misalnya contohnya sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ya, trimah mawi pasrah, sepi pamrih, tebi ajrih. Nah, orang kalau sepi yang pamrih itu sebenarnya dia nggak berharap sesuatu kecuali barangkali hanya ridho dari Allah gitu ya. Tapi orang sekarang nggak ada yang kayak gitu. Juga mungkin kerja kumeret. Gitu. Ya kan sering Ada tambahan dari Pak Didi, Pak. Iya. Mungkin jangan iri ya, Joko Meren. Ini kita kan kalau misalnya ditinggal satu lingkungan perumahan itu ya, ini kalau tetangganya beli ganti TV yang gede, nanti ingin juga saingan. Ingin nanti tetangganya beli lainnya lagi, ingin saingan juga. Tapi apakah keuangannya mendukung kan begitu? Ya. Kalau tidak mendukung, artinya tadi jadi carinya duit seperti itu ya. Tapi seandainya keuangannya mendukung pun apa ya perlu saingan seperti itu kan begitu. Ya. Saya rasa mungkin kita bisa tadi juga menurut budaya-budaya suku-suku seperti Badui ya. Bukan berarti kita harus hidup seperti mereka ya, tapi kita bisa mencontoh falsafah hidup mereka. Kemudian juga ada suku di daerah Samin ya. Ya. Itu kan falsafah hidupnya perlu kita contoh, bukan gaya hidupnya ya, bukan gaya hidup yang seperti itu, tapi falsafah hidupnya perlu kita contoh untuk membersihkan pikiran dari kekotoran dunia ini gitu. Tadi di segmen sebelumnya Pak Didi menjelaskan kalau sastra itu sendiri belum memberi efek atau dampak yang besar ya Pak ya terhadap korupsi ini. Lantas hal apa yang akan dilakukan oleh para pesastra untuk lebih menggalakkan lagi anti korupsi Pak melalui bersastra Pak? Apakah mungkin akan membacakan sastra secara serentak se Indonesia atau bagaimana kira-kira Pak? Ya kalau saya terus terus saja kita menulis tentang penolakan terhadap tindakan itu kan begitu. Terus saja menulis. Karena apalagi sastra, KPK, perat hukum aja sudah sekian banyak orang ditangkap juga masih ada terus kok. Ya dia kami lakukan ya teman-teman seperti Pak Heru dan yang lain ya. Hanya lewat gerakan menulis saja sudah. Ya. Selain lewat gerakan menulis Pak, mungkin ada lagi Pak suatu pembaruan Pak yang baru Pak. Nah, kalau perlu bisa apalagi selain menulis juga membacakan karyanya di atas panggung tentu saja. Ya, itu aja. Ya. Ada tambahan dari Pak Heru Pak? Iya, tapi ini begini Mbak Bibi ya, di kalangan sastrawan sendiri kan masih ada dua kubu ya. Kubu mereka yang mengatakan sastra untuk sastra. Ada yang kubu yang lain adalah sastra kontekstual. Sastra untuk sastra itu ya mereka asik dengan sastranya ya Mas ya. Mereka nggak akan mau bikin boleh nanti Mbak Vivi ke toko Gramedia. Cari di sana apakah ada novel-novel yang temanya penolakan atau perlawanan terhadap korupsi. Jarang itu. Padahal tadi saya katakan Pak Pramudia itu dulu pernah membuat seperti itu. Jarang ya Pak ya? Iya. Coba nanti saya jalan-jalan lah Pak, nyari Pak. Jarang. Karena mereka itu asik dengan sastra untuk sastra itu jadi. Ya, tapi di lain ada yang gerakan sastra kontekstual itu mengatakan bahwa
Ya kita itu kalau menulis karya-karya sastra itu ya kaitkan dengan konteks. Ketika masyarakat kita sedang seperti ini, ya tulislah tentang itu, gitu ya. Jadi dua kubu ini masih tarik menarik sehingga kemudian ada yang seperti kami itu mencoba untuk menggelorakan perlawanan korupsi lewat puisi nolak korupsi dari kota ke kota. Ya, saya sih tidak berpretensi akan bisa mengubah ya. Tapi kalau kita bisa berbuat sesuatu, mengapa tidak gitu loh. Jadi adalah suatu kesalahan yang besar kalau kita itu bisa berbuat sesuatu tapi kita diam saja. Karena kita pegiat sastra, ya lewat menulis, lewat diskusi, lewat apa, hasilnya walau alam kita serahkan kepada yang maha kuasa. Gitu. Yang penting tetap berkarya ya Pak ya. Ya. Tapi teman-teman yang lain yang mungkin agak yang di kubu tadi, sastra untuk sastra itu asik dengan dirinya sendiri. Mereka ya membuat mungkin mengatakan bahwa wah nggak relevan sastra kok bicara soal korupsi dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Ya, tapi ya biarlah itu kan. Jadi setiap orang punya pemikiran masing-masing ya Pak ya. Tapi bagi saya, mungkin Mas Didi atau teman-teman yang lain yang memiliki kepedulian tentang ini, ya biarkan kami menulis, menyuarakan dan sebagainya, entah sampai kapan gitu ya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab sosial seorang sastrawan, seorang penulis terhadap keadaan sosial di masyarakatnya. Untuk implementasi sendiri dari sastra terhadap korupsi apa nih, Pak Heru? Iya. Jadi tadi ya, pertama tentu sastra itu jangan dilepaskan dari pendidikan karakter itu di sekolah. Jadi misalnya saja guru bahasa Indonesia itu jangan nasik mengutak-utik tentang tata bahasa saja. Ketika dia itu katakanlah mengupas tentang sastra, ajukan topik-topik atau buku-buku yang sifatnya itu ada judulnya tentang korupsi itu. Anak-anak diajak diskusi, anak-anak diberikan pencerahan, gitu ya. Saya kira itu salah satu saja dari implementasi bagaimana gerakan bukan gerakan ya. Jadi pendidikan untuk penolakan atau anti korupsi tadi ya Pak ya. Jadi sastra jangan dilepaskan dari pendidikan karakter itu aja. Jadi sastra tidak bisa lepas juga dari pendidikan karakter ya Pak ya. Pendidikan karakter bisa menggunakan medium sastra gitu ya. Yaitu apa? Melalui gerakan literasi, buku, menulis dan sebagainya gitu. Ya. Kalau dari Pak Didi sendiri nih Pak, implementasi sastra terhadap korupsi apa Pak? Ya kalau saya yang sudah pernah saya lakukan dan untuk waktu mau diminta untuk memberi pelatihan di sekolah-sekolah ya menghimbau anak-anak seperti itu, menulis menyikapi, tulislah puisi untuk menyikapi keadaan yang ada saat ini. Itu bisa politik, bisa korupsi, bisa macam-macam ya. Jadi apa yang lagi tren dan mengusik hatimu, tulislah. Nah, itu. Jadi misalnya jangan misalnya ada syair yang tabu berpolitik, padahal kan kita tidak harus terjun di dunia politik praktis. Kita bisa berpolitik lewat karya. Bisa mengkritik lewat karya dengan bahasa puitis kan begitu, bahasa sastra. Tidak harus memaki-maki dengan bahasa vulgar ya, tidak harus. Yang terakhir nih Pak, harapan kedepannya, ini kan sesuai dengan hari ini, Hari Anti Korupsi Internasional. Harapan kedepannya kira-kira apa nih Pak Heru? Iya, jadi tadi saya menyinggung apa yang dikatakan Mas Didi tadi dengan puisinya. Sebenarnya kita mulai dari keluarga ya, dari keluarga itu bagaimana mendidik anak-anak agar sejak dini itu mulai tadi membiasakan untuk jujur, untuk transparan, terbuka, menghindari hal-hal yang berbau korupsi. Karena itu nanti akan berkesan dan akan dibawa nanti pada saat dewasa ya Pak ya. Tadi yang diungkapkan oleh puisinya Mas Riri itu ya. Saya kira itu kita mulai dari yang dekat-dekat saja. Dari lingkungan keluarga tadi ya Pak ya. Tapi kalau tentang sastra ya tentu kita harus banyak menulis tentang itu supaya anak-anak itu bisa membaca dan memahami untuk penyadaran. Kalau dari Pak Didi sendiri nih Pak, harapan kedepannya apa Pak terhadap ini anti korupsi Pak? Ya harapan saya segera
musnahlah koruptor dari Indonesia. Apakah bisa Pak? Itu kan biasanya sulit sekali ya Pak ya. Harapannya musnah ya Pak ya. Itu Akar-akarnya. sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat soalnya. Oke. Itu sangat istilahnya merusak dibandingkan narkoba dibanding yang lain. Benar sekali. Ada lagi nih Pak? Ya itu aja. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya untuk Pak Heru dan juga Pak Didi. Ini sangat bermanfaat sekali nih bagi pemirsa Semarang TV untuk menambah wawasan. Nah itulah pemirsa tadi bahasan kita mengenai sastra dan juga korupsi. Saya Vivilia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak, sukses selalu.